Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah keberangkatan yang tak disertai restu. Angin sore di dusun Karangjati berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di depan rumah panggung sederhana yang mulai lapuk dimakan usia, seorang perempuan muda berdiri memandangi koper coklat yang telah siap di depan pintu. Wajahnya pucat, tapi matanya menyimpan tekad yang keras. Tekad yang sudah tak bisa digoyahkan lagi oleh siapapun, bahkan oleh ibunya sendiri. Namanya Laila, usia 27 tahun. Seorang gadis Jawa yang sederhana, lulusan SMA, yang selama beberapa tahun terakhir hidup dari hasil membantu tetangga menjahit dan mengurus anak-anak kecil. Hidupnya tak pernah mudah. Ayahnya meninggal ketika Laila baru berumur 16 tahun, dan ibunya, Bu Marni, kini hidup dengan penyakit asma yang makin sering kambuh. Laila tahu betul, kalau dia tetap di desa, tak akan ada masa depan untuk mereka berdua. Jadi, bener kamu mau berangkat, nak? Suara Bu Marni bergetar, matanya sembab karena tangis yang ditahan sejak pagi. Laila menunduk, menggigit bibirnya. Iya, Bu. Aku udah tanda tangan kontrak. 2 tahun di Sudan, gajinya besar. Aku janji tiap bulan kirim uang. Ibu gak perlu mikirin apa-apa lagi. Tapi kenapa jauh sekali, Le? Sudan itu di Afrika. Tuh, orang-orangnya beda semua sama kita. Ibu takut. Ibu, aku juga takut. Potong Laila pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kalau aku gak berani, kita akan terus begini. Aku gak mau lihat ibu terus batuk-batuk gak bisa beli obat. Hening sejenak. Hanya suara jangkrik dan derit kayu rumah yang menemani percakapan mereka. Bu Marni mengusap matanya dengan ujung kerudung lusuh. Dalam hati kecilnya, dia tahu anaknya benar. Tapi seorang ibu selalu punya rasa takut yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dunia luar, terutama negeri asing di benua lain, terlalu jauh, terlalu asing, terlalu berbahaya. Kalau nanti di sana kamu susah, kamu pulang aja, Le. Jangan maksain diri, ujar Bu Marni dengan suara bergetar. Laila menatap wajah ibunya, lalu menunduk dan memeluknya erat. Aku janji, Bu, aku bakal baik-baik aja. Pelukan itu lama. Terlalu lama. Seolah keduanya tahu bahwa pelukan itu mungkin akan jadi yang terakhir dalam waktu yang sangat lama. Hari keberangkatan tiba. Laila naik travel dari terminal kecil menuju Jakarta, lalu ke Bandara Soekarno-Hatta. Bersama puluhan calon TKW lain, dia digiring oleh agen penyalur yang tampak terburu-buru. Sebagian perempuan tampak gembira, sebagian lain menahan tangis. Laila hanya diam, memeluk tas kecil berisi pakaian dan sebuah mushaf Al-Quran pemberian ibunya. Di dalam hati, dia berdoa, Ya Allah, lindungi aku. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku gak minta kaya, aku cuma pengen ibu sembuh. Penerbangan menuju Khartoum, Sudan, terasa panjang dan sunyi. Dari jendela pesawat, Laila melihat awan bergumpal di langit biru yang tak berujung. Ada rasa aneh yang tumbuh di dadanya, antara takut, harap, dan sesal yang tak bisa didefinisikan. Dia meninggalkan tanah kelahirannya dengan satu doa yang sederhana, agar pengorbanannya tak sia-sia. Sesampainya di Sudan, dunia seolah berubah total. Udara panas menusuk kulit, debu menempel di rambut dan wajah. Bangunan-bangunan tinggi bercampur dengan kawasan kumuh, dan bahasa yang didengar tak lagi dikenalnya. Namun, di balik kekacauan itu, ada juga keindahan. Langit yang sangat biru, senyum anak-anak yang bermain di jalan, dan aroma rempah-rempah yang kuat dari setiap sudut pasar. Laila ditempatkan di rumah keluarga kaya raya, keluarga Emer Hassan, seorang pengusaha besar minyak yang dikenal dermawan tapi tegas. Rumahnya megah, seperti istana, dengan halaman luas dan mobil-mobil mahal berjejer di garasi. Laila tak percaya matanya. Ia hanya seorang gadis kampung yang biasa tidur di lantai bambu, dan kini, ia akan bekerja di rumah dengan marmer mengilap dan chandelier di langit-langit. Hari-hari pertama berjalan kaku. Laila belum terbiasa dengan bahasa Arab Sudan yang cepat dan berat. Namun, ada satu hal yang membuatnya sedikit tenang. Putra sulung Emer Hassan, seorang pria muda berkulit gelap dan bertubuh tinggi bernama Ahmed. Ahmed berbeda dari yang lain. Tatapannya lembut, suaranya tenang, dan tutur katanya sopan. Ia sering menanyakan kabar Laila dengan bahasa Inggris terbata, dan kadang membantu menerjemahkan perintah ibunya. Do you miss your home? Tanya Ahmed suatu sore ketika melihat Laila termenung di taman belakang rumah. Laila tersenyum kecil,
mencoba berani menjawab dalam bahasa Inggris seadanya. Yes, very much. My mother, she sick. I come here for her medicine. Ahmed mengangguk pelan. You are a good doctor. Kata-kata sederhana itu entah kenapa membuat dada Laila terasa hangat. Mungkin karena untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar melihatnya, bukan hanya sebagai pembantu, tapi sebagai manusia yang punya alasan, punya hati, dan punya cinta. Waktu berlalu. Bulan demi bulan, Laila mulai terbiasa dengan hidup di Sudan. Ia belajar bahasa sedikit demi sedikit, belajar cara berpakaian sopan sesuai adat setempat, bahkan mulai menikmati suasana kota yang gersang tapi eksotis itu. Namun, sesuatu yang tak pernah ia duga mulai tumbuh, perasaan. Perasaan yang seharusnya tidak muncul antara majikan dan pekerja. Perasaan yang ia lawan setiap malam dengan doa dan tangis. Perasaan yang ia tahu akan membawa dosa, tapi juga satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup. Ahmed sering datang ke dapur, pura-pura ingin minum teh, padahal hanya ingin berbicara. Kadang mereka tertawa kecil, kadang hanya saling diam tapi saling mengerti. Dan di satu malam yang tenang, di bawah langit penuh bintang gurun, Ahmed berkata dengan nada yang nyaris berbisik, Laila, I don't know why, but when is you, my heart feels calm. Laila terdiam, tenggorokannya kering, tapi matanya mulai basah. Ia tahu apa arti kata-kata itu. Dan dalam diamnya, hatinya berteriak, jangan, Ahmed. Aku cuma TKW. Aku cuma tamu di negeri ini. Namun bibirnya tak bisa mengucapkan apapun. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ia pun merasakan hal yang sama. Malam itu, Laila tak bisa tidur. Ia menatap Al-Quran di meja kecil samping ranjangnya. Tangan gemetarnya menyentuh sampul kitab itu, lalu memejamkan mata. Ya Allah, kenapa hati ini lemah sekali? Bisiknya dengan suara parau. Kenapa aku harus jatuh cinta pada orang yang tak seharusnya ku cintai? Air matanya jatuh, satu persatu. Dan di luar sana, suara adzan subuh mulai terdengar, sayup tapi jelas, seolah menjadi pengingat terakhir sebelum badai besar datang mengguncang hidupnya. Laila tak tahu bahwa perasaan itu akan membawanya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan. Jalan yang membuatnya harus memilih antara iman dan cinta, antara ibu dan kebahagiaan, antara surga dan dunia. Dan ketika pagi datang, ia hanya bisa duduk diam di tepi ranjang, dengan hati yang berat, karena ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Sejak malam itu, sesuatu berubah di dalam diri Laila. Hari-hari yang dulu terasa panjang kini justru terasa singkat. Ia selalu menunggu waktu sore, saat Ahmed biasanya pulang dari kantor dan mampir ke dapur hanya untuk menyapa. Kadang hanya 5 menit, kadang lebih lama. Tapi 5 menit itu cukup untuk membuat dada Laila berdebar. Cukup untuk membuatnya tersenyum diam-diam sampai larut malam. Ia tahu itu salah. Ia tahu ia hanya seorang pembantu di rumah besar itu, sementara Ahmed adalah anak orang kaya, pewaris keluarga terpandang. Tapi perasaan tak bisa dipaksa. Cinta datang seperti udara gurun, panas, kering, dan tak terduga. Suatu sore, Laila sedang mencuci piring ketika Ahmed datang. Ia mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut. Wajahnya tampak lelah tapi tetap teduh. Laila, sapanya lembut. Are you okay today? Laila terkejut, hampir menjatuhkan piring. Ia cepat-cepat mengeringkan tangan dengan kain lap. Yes, sir, I'm fine. Don't call me sir, katanya tersenyum kecil. Just call me Ahmed. Laila menunduk. I can't. It's not polite. Ahmed menatapnya lama. You are not just a worker here. You are my friend. Kata friend itu membuat jantung Laila berhenti sesaat. Ia berusaha menahan senyum, tapi pipinya sudah lebih dulu memanas. Hari demi hari, kedekatan mereka makin terasa. Ahmed sering memintanya ikut berjalan ke taman belakang untuk menanam bunga, atau sekadar menikmati teh sambil mendengarkan lagu dari ponsel. Ia memperlakukan Laila bukan sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang penting. Bagi Laila, itu adalah kebahagiaan kecil yang tak bisa dibeli dengan uang. Untuk pertama kalinya, ada orang yang mendengarkan ceritanya, tentang ibunya di kampung, tentang masa kecilnya yang sederhana, tentang mimpinya yang belum sempat diwujudkan. Ahmed selalu mendengarkan.
Kadang ia ikut tertawa. Kadang hanya diam sambil menatap Laila dengan mata yang dalam dan penuh iba. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Ahmed berkata, "Laila, do you believe in destiny?" Laila terdiam. "I don't know. Maybe yes." Ahmed tersenyum. "I think God sent you here for a reason." Laila menatapnya. Jantungnya berdetak cepat. "What reason?" Ahmed mendekat sedikit. "To make me feel alive again." Kalimat itu seperti kilat yang menyambar dalam diam. Laila ingin menolak. Ingin berkata bahwa semua ini salah. Tapi bibirnya keluh. Ia hanya menunduk. Air matanya menetes tanpa izin. "Don't cry," kata Ahmed lirih, menyentuh tangannya. Laila terkejut, tapi tidak menarik diri. Sentuhan itu hangat, menenangkan, tapi juga menyakitkan. Karena di dalam hatinya, ia tahu, setiap langkah yang ia ambil sekarang bisa menyeretnya jauh dari Tuhan dan dari ibunya. Malam itu, Laila berlutut di atas sajadah kecil di kamarnya. Ia membaca doa dengan suara bergetar. Tapi setiap ayat yang keluar dari mulutnya justru menambah rasa bersalah. Ia mencintai Ahmed, tapi ia juga takut kepada Allah. Dan di antara cinta dan takut itu, ia merasa hancur. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Bu Marni masuk. "Le, ibu tadi mimpi kamu jalan di padang luas, tapi kamu gak bisa balik. Ibu takut kamu lupa jalan pulang. Hati-hati ya nak, ibu kangen." Laila menutup mulutnya, menahan isak. Pesan itu seperti tamparan keras di tengah malam. "Ibu," bisiknya lemah. "Aku gak akan lupa pulang, Bu. Aku janji." Tapi dalam hati kecilnya, janji itu mulai terasa rapuh. Setiap kali Ahmed menatapnya, janji itu retak sedikit demi sedikit. Beberapa minggu kemudian, sesuatu terjadi. Suatu malam, Ahmed datang ke dapur dengan wajah muram. Laila yang sedang menyiapkan teh melihatnya dan langsung tahu ada yang salah. "Ahmed, what happened?" tanyanya hati-hati. "My family, they want me to marry Someone," katanya pelan. "Oh?" Laila menelan ludah, mencoba menahan perih yang tiba-tiba muncul. "That's good, right?" "No," jawabnya tegas. "I don't love her. They just want me to marry her for business." Laila tak berani menatapnya. Ia tahu arah pembicaraan ini. Ia tahu ini bukan tentang bisnis, tapi tentang hati yang sedang berperang. Namun sebelum ia sempat menjawab, Ahmed berkata dengan suara rendah tapi mantap. "I told them I already love Someone." Waktu seperti berhenti. Laila membeku di tempatnya. Matanya menatap kosong ke lantai. "Huh?" Suaranya bergetar. Ahmed mendekat. "You." Laila mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. "Don't, please, Ahmed. Don't say it." "I mean it, Laila," katanya lembut tapi yakin. "I know it's hard, but I want you in my life. I don't care what people say." Laila menangis, bukan karena bahagia, tapi karena takut. Takut kehilangan iman, takut melukai ibunya, takut menyesal seumur hidup. "Ahmed, you don't understand." Suaranya parau. "I am Muslim. I can do something that's not right. I can be Muslim too," katanya cepat. "For you." Laila menatapnya lama, lalu menggeleng. "No, Ahmed. Love can change religion. It's too big." Namun Ahmed justru tersenyum tipis. "And if one day you want to be with me, I will wait." Ia pergi meninggalkan dapur, sementara Laila jatuh berlutut, memegangi dadanya yang sesak. Air matanya jatuh ke lantai, bercampur dengan sisa air dari cucian piring. Hatinya terasa hancur, antara cinta dan keyakinan, antara keinginan dan kewajiban. Malam itu Laila menulis surat untuk ibunya, tapi tak jadi dikirim. Kertasnya penuh dengan noda air mata. "Bu, kalau suatu hari aku berubah, tolong jangan benci aku. Aku cuma pengen dicintai juga, Bu."
Ia menatap langit-langit kamarnya, memandangi bayangan cahaya lampu yang redup. Di luar, angin gurun berhembus pelan membawa debu dan keheningan yang panjang. Dan di dalam dirinya, ada badai yang tak berhenti. Badai yang perlahan menenggelamkan Layla dalam perasaan yang semakin sulit disembunyikan. Ia tahu, cinta ini akan menghancurkannya. Tapi seperti lilin yang tahu dirinya akan meleleh, Layla tetap menyala, karena di dalam gelap, hanya cinta itu yang membuatnya merasa hidup. Rahasia yang mulai tercium. Hari-hari Layla tak lagi sama. Sejak pengakuan Ahmed malam itu, segalanya berubah. Setiap kali mereka bertemu, udara di sekitarnya seolah lebih berat. Pandangan mata yang dulu terasa hangat kini membawa beban rahasia besar yang tak bisa dibicarakan di depan siapapun. Layla berusaha bekerja seperti biasa. Ia mencuci, menyapu, menyiapkan makanan, tapi dalam setiap gerak tangannya selalu ada rasa gelisah. Ia takut. Takut kalau seseorang melihat caranya menatap Ahmed. Takut kalau ibunya di kampung tiba-tiba tahu apa yang ia rasakan. Tapi yang paling menakutkan, ia takut pada dirinya sendiri, karena perasaannya makin hari makin tak bisa dikendalikan. Suatu siang yang terik, Layla sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Tiba-tiba, dari arah jendela lantai 2, terdengar suara perempuan berteriak dalam bahasa Arab yang cepat dan tajam. Itu suara Madam Fatimah, Ibu Ahmed. Layla menengadah, terkejut. Wajah Madam Fatimah tampak merah, tangannya menunjuk arah taman tempat Layla sering berbicara dengan Ahmed. Walaupun tak mengerti semua kata, Layla tahu, ia sedang dibicarakan. Beberapa menit kemudian, Hanan, pembantu senior yang sudah lama bekerja di rumah itu, mendekatinya dengan wajah tegang. Layla, katanya pelan tapi serius. Madam tahu kamu sering bicara sama Ahmed di taman. Layla menelan ludah. Aku cuma ngobrol. Hanan, gak ada yang aneh. Hanan menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku tahu kamu gadis baik. Tapi di rumah ini, semua mata mengawasi. Madam gak suka kalau pembantu terlalu dekat sama anaknya. Hati-hati, bisa bahaya buat kamu. Ucapan itu membuat lutut Layla lemas. Ia menatap ke arah jendela tempat Madam tadi berdiri, kosong, tapi menakutkan. Dalam hati, Layla tahu Hanan benar. Namun bagaimana mungkin ia menjauh? Kalau hatinya sudah tak bisa berpaling? Malamnya, ketika rumah mulai sepi, Ahmed datang diam-diam ke dapur. Wajahnya murung, langkahnya cepat. Layla, are you okay? I heard what happened, katanya lirih. Layla menggeleng. No, Ahmed. Your mother shallallahu alaihi wasallam as. Ahmed memejamkan mata sejenak, menahan emosi. I'll talk to her. No, seru Layla cepat. Suaranya hampir berbisik. Please don't. It will make things worse. Ahmed memandangnya dengan mata yang sayu tapi keras. I don't care. I can see them treat you badly. You don't deserve that. Ahmed. Layla menatapnya penuh panik. You don't understand. I could lose everything. My job. My chance to send money to my mother. If we go home now, we do have nothing. Keheningan panjang jatuh di antara mereka. Ahmed menunduk, suaranya pelan. I just want to protect you. Layla tersenyum getir. Sometimes, love can protect us. It can only hurt. Ucapan itu menggantung di udara seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Keesokan harinya, ketegangan makin terasa. Madam Fatimah tidak menegur Layla, tapi tatapannya dingin setiap kali mereka bertemu. Perintahnya jadi lebih keras. Nada suaranya tajam. Layla menerima semuanya dengan diam, menunduk, menahan air mata. Suatu sore, ketika ia sedang menyiapkan makan malam, Madam Fatimah masuk ke dapur tanpa memberi tanda. Layla refleks berdiri tegak. Tangannya gemetar memegang sendok. Layla, kata Madam dengan aksen Arab yang berat tapi jelas. I don't want to see you near my son again. Understand? Layla menelan ludah, mencoba menjawab dengan bahasa Inggris sederhana. Yes, Madam.
I understand. Good. Jawabnya dingin. You came here to work, not to destroy my family. Ucapan itu menusuk seperti pisau. Setelah Madam pergi, Laila berdiri lama di tempatnya, mencoba menahan tangis. Tapi air matanya akhirnya jatuh juga. Pelan, tenang, tapi menyakitkan. Di malam yang sama, Ahmed mencoba menghubungi Laila lewat pesan singkat. I'm sorry for my mother. Please don't cry. I'll fix this. Tapi Laila tidak membalas. Ia hanya menatap layar ponselnya lama, sebelum akhirnya mematikan lampu dan berbaring. Dalam gelap, hanya suara detak jantungnya yang terdengar, cepat dan gelisah. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Salah satu pekerja rumah lain diberhentikan karena dituduh berbicara kasar kepada Madam. Semua orang di rumah itu ketakutan, termasuk Laila. Ia sadar, posisinya kini di ujung tanduk. Sedikit saja kesalahan, ia bisa dipulangkan tanpa gaji. Namun takdir seolah suka bermain-main. Malam itu, Ahmed datang lagi. Kali ini dengan wajah lebih keras dari sebelumnya. Laila, katanya tegas. I can't let them control my life. I'll talk to my father tomorrow. Stop, Ahmed. Laila menahan tangannya. You don't know what you are doing. Your family will hate me. I don't care. Laila menggigit bibir, menahan isak. You should care. You are the only son. You have everything. Name, money, respect. Don't throw it away for me. Ahmed menatapnya tajam. What about you, Laila? You think you mean nothing? You are everything to me. Laila menutup wajahnya dengan tangan, menangis. Stop saying that, please. You're making it harder. Tapi Ahmed memegang bahunya. Suaranya pelan tapi penuh tekad. And let's go away. Leave this house. Start a new life. Laila terdiam. Kata-kata itu mengguncangnya lebih dari apapun. Pergi? Kemana? Dengan apa? Bagaimana dengan ibunya? Dengan masa lalunya? Dengan keyakinannya? Semua pertanyaan berputar di kepalanya seperti badai. Ia menatap Ahmed dengan mata merah dan basah. You don't understand my world, Ahmed. If I go with you, I'll lose everything that makes me who I am. Ahmed menatapnya balik. Suaranya gemetar. Then what should we do? Laila hanya bisa berbisik. We pray. My God will show us a way. Tapi doa-doa itu seperti tak lagi menemukan jalan ke langit. Hari-hari berikutnya terasa sunyi dan penuh ketegangan. Ahmed dilarang turun ke dapur. Laila hanya bekerja di area belakang rumah. Hanan memperhatikan setiap geraknya dengan tatapan prihatin. Suatu malam, saat ia sedang menjemur selimut, Hanan mendekatinya lagi. Laila, aku tahu kamu sedang menderita. Tapi tolong, jaga dirimu. Kalau Madam benar-benar marah, kamu bisa dikirim pulang besok pagi tanpa apa-apa. Laila menatap langit gurun yang gelap, tanpa bintang. Aku gak tahu lagi harus bagaimana. Hanan, aku cuma pengin semuanya tenang. Hanan menyentuh bahunya. Kadang cinta bukan untuk dimiliki, tapi untuk diuji. Jangan biarkan perasaan menghancurkan hidupmu, Le. Kata-kata itu sederhana, tapi menancap dalam hati. Laila mengangguk pelan, lalu menunduk. Terima kasih. Tapi malam itu, sebelum tidur, ponselnya berbunyi lagi. Sebuah pesan dari nomor asing muncul. Tomorrow, you will be moved to another house. Don't ask why. It's better this way. Laila menatap layar ponsel itu dengan tangan gemetar. Air matanya mengalir lagi, bukan karena kaget, tapi karena ia tahu apa artinya. Ia akan dipisahkan. Rahasia mereka sudah diketahui sepenuhnya. Ia berlutut di lantai, menatap Al-Quran kecil yang selalu ia bawa dari Indonesia. Dengan suara serak ia berbisik, Ya Allah, jangan biarkan aku hancur karena cinta ini. Di luar jendela, suara angin berdesir membawa aroma pasir dan senyap. Dan di dalam hati Laila,
satu hal semakin jelas. Hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah esok pagi. Pemisahan yang tak terelakkan. Fajar belum menyingsing ketika suara ketukan keras membangunkan Laila dari tidur. Ia membuka mata perlahan, masih setengah sadar, tapi jantungnya langsung berdegup kencang begitu melihat dua orang perempuan berdiri di depan pintu kamarnya. Salah satunya adalah Hanan, sementara yang lain adalah perwakilan agen TKW yang dulu menjemputnya dari bandara. "Laila, siap-siap sekarang juga," kata Hanan cepat, tanpa menatap matanya. "Kamu dipindahkan." Laila duduk, bingung. Dipindahkan? Kemana? "Ke rumah keluarga lain. Perintah langsung dari Madam," jawab Hanan singkat. Nada suaranya tegas, tapi wajahnya menunjukkan sesuatu, rasa kasihan yang dalam, seperti seseorang yang ingin menolong tapi tak berdaya. Laila merasa dadanya sesak. Ia ingin bertanya kenapa, tapi kata-kata itu tak keluar. Dalam hatinya, ia tahu alasan sebenarnya. Madam Fatimah sudah tak ingin melihatnya lagi di rumah itu. Dan mungkin, ia juga sudah tahu segalanya tentang dirinya dan Ahmed. Tangannya gemetar saat membereskan barang-barangnya. Semua terasa kabur. Ia mengambil Al-Quran kecil di meja, mencium sampulnya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di bawah beban ratusan batu dosa dan penyesalan. Sebelum keluar kamar, Hanan berbisik pelan, "Maaf, Laila. Aku gak bisa bantu kamu. Tapi percayalah, ini lebih baik daripada kamu diusir dengan hinaan." Laila hanya mengangguk. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia berjalan melewati lorong panjang rumah itu, dan setiap sudutnya terasa asing, seolah menatapnya dengan dingin. Ketika sampai di depan pintu utama, ia menoleh sekali ke arah taman tempat ia dan Ahmed dulu sering duduk, bercakap, dan tertawa kecil. Sekilas, ia merasa seolah melihat bayangan Ahmed di sana, berdiri di bawah pohon, menatapnya pergi. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap. Yang tersisa hanyalah angin gurun yang berembus pelan, membawa debu dan perpisahan. Mobil hitam berhenti di depan rumah besar lain, sekitar 2 jam dari Hartoum. Rumah itu lebih kecil dari rumah keluarga Hasan, tapi tetap megah. Halamannya luas, tapi sunyi. Laila dibawa masuk tanpa banyak bicara. Seorang perempuan tua berwajah tegas menyambutnya, Mrs. Amina, majikan barunya. "You work here now," kata Mrs. Amina singkat. "Do your job well, and no problem. Understand?" "Yes, Madam," jawab Laila pelan. Ia ditempatkan di kamar kecil di belakang dapur, tanpa jendela besar seperti dulu. Dindingnya dingin, dan bau debu menempel di udara. Laila duduk di tepi ranjang tipisnya, mencoba menenangkan diri. Tapi pikirannya hanya dipenuhi satu nama, Ahmed. Di mana dia sekarang? Apakah dia tahu kalau aku sudah dipindahkan? Apakah dia mencariku? Ia meraih ponsel dari tas, tapi tak ada sinyal. Semua pesan yang ia kirim malam sebelumnya tak pernah terkirim. Laila menatap layar kosong itu lama, sampai matanya panas. Di ujung pikirannya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Mungkin dia sudah menyerah. Hari-hari berlalu dengan lambat dan berat. Tugasnya kini lebih banyak. Mencuci, menyapu, mengurus kebun kecil, bahkan memasak untuk para tamu. Mrs. Amina adalah perempuan yang disiplin dan keras, tapi tidak kejam. Namun ia jarang bicara, dan rumah itu sepi, terlalu sepi. Setiap malam, Laila berdoa sambil menatap Al-Quran kecil di pangkuannya. Tapi kata-kata doanya sering berhenti di tengah jalan. Hatinya masih penuh luka. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Ahmed selalu muncul. Senyumnya, tatapannya, suaranya ketika berkata, "You are everything to me." Dan setiap kali itu terjadi, Laila menangis. Ia merasa hidupnya seperti berada di dua dunia yang berbeda. Satu dunia di mana ia ingin tetap kuat dan setia pada keyakinannya, dan dunia lain di mana cintanya pada Ahmed membuatnya terus terpuruk. Kedua dunia itu bertabrakan setiap hari di dalam hatinya, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Suatu malam, ketika ia sedang mencuci piring di dapur,
Suara langkah kaki membuatnya menoleh. Hanan berdiri di sana. Ya, Hanan, yang entah bagaimana bisa menemukannya. Hanan. Laila hampir tak percaya. Kamu, kenapa di sini? Hanan menatap ke sekeliling, memastikan tak ada orang lain. Aku cuma punya waktu sebentar. Aku datang karena Ahmed nyari kamu. Dada Laila langsung bergetar. Ahmed? Dia masih nyari aku. Hanan mengangguk. Dia marah besar sama ibunya. Katanya dia bakal cari kamu kemanapun. Tapi, Hanan menatapnya tajam. Kamu harus hati-hati. Keluarganya sudah pasang orang buat ngawasin kamu. Kalau mereka tahu kamu masih ketemu Ahmed, kamu bisa dipulangkan ke Indonesia tanpa apapun. Laila terdiam lama. Air matanya menetes tanpa suara. Aku cuma pengen tahu dia baik-baik aja. Han, aku cuma itu aja. Aku ngerti, kata Hanan lembut. Tapi kadang, yang paling kita cintai justru yang harus kita lepaskan. Kalau kamu terus bertahan, kamu bisa kehilangan semuanya. Laila menunduk. Aku udah kehilangan semuanya, Han. Hanan tak menjawab. Ia hanya memegang tangan Laila erat-erat, lalu pergi begitu saja, meninggalkannya sendirian di dapur yang sunyi. Beberapa hari setelah itu, Laila menerima sebuah amplop kecil diselipkan di bawah pintu kamarnya. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada secari kertas berisi tulisan tangan dalam bahasa Inggris sederhana. Laila, I'm sorry for everything. I try to see you, but they won't let me. If you ever feel alone, look at the stars. I'll be looking at them too. Ahmed. Kertas itu basah oleh air mata sebelum sempat ia lipat. Laila memeluknya erat, seperti memeluk seseorang yang sudah tak bisa dijangkau. Malam itu ia naik ke atap belakang rumah. Langit gurun terbentang luas, penuh bintang yang berkilau tenang. Ia menatap satu bintang paling terang dan berbisik, "Aku lihat, Ahmed, aku lihat." Tapi di balik keindahan malam itu, ada kesunyian yang menusuk. Cinta mereka kini hanya tinggal jarak dan cahaya jauh di langit. Keesokan paginya, Mrs. Amina memanggil Laila ke ruang tamu. Di sana sudah ada seseorang berdiri, laki-laki Afrika berperawakan tinggi dengan pakaian rapi, wajahnya serius. "Ini Emer Yusuf," kata Madam singkat. "Dia teman keluarga. Dia butuh pembantu untuk rumah barunya di utara. Aku sudah rekomendasikan kamu." Laila terkejut. "Madam, saya baru seminggu di sini." Mrs. Amina menatapnya dingin. "Aku tahu, tapi kamu gadis baik, dan dia bisa membayar lebih. Anggap ini kesempatan." Laila tak bisa menolak. Hatinya kembali terasa seperti dihempas angin. Dipindahkan lagi, kali ini ke tempat yang lebih jauh, lebih asing. Dan di kepalanya hanya satu pikiran yang terus berputar. Makin jauh aku pergi, makin kecil kemungkinan Ahmed bisa menemukanku. Saat mobil yang menjemputnya melaju meninggalkan rumah itu, Laila menatap langit dari jendela. Langit yang sama, bintang yang sama, tapi jarak yang semakin tak terjangkau. Ia menutup mata dan berbisik lirih, "Kalau memang cinta ini salah, semoga Tuhan memberiku kekuatan untuk melupakannya." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ada cinta yang tak bisa dilupakan, sekuat apapun ia mencoba. Bayangan di balik kebaikan. Perjalanan menuju rumah majikan barunya terasa seperti perjalanan tanpa ujung. Mobil melaju melewati padang gurun yang sepi, hanya diselimuti debu dan angin panas yang menampar wajah. Di sepanjang jalan, tak ada pohon, tak ada rumah, hanya langit yang membentang luas seperti lembaran kosong tanpa harapan. Laila duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Ia mencoba menenangkan pikirannya, tapi setiap kali mobil melewati tikungan, ia merasa seperti menjauh semakin jauh dari semua hal yang pernah ia kenal. Dari Hanan, dari rumah lama, dari Ahmed. Nama itu masih berputar di kepalanya seperti mantra yang tak bisa hilang. Sesampainya di rumah baru, Laila tertegun. Rumah itu besar tapi terasa dingin. Bangunannya bergaya modern dengan dinding batu abu-abu dan jendela tinggi berjeruji. Tak ada suara anak-anak,
tak ada tawa, hanya suara langkah pelan yang menggema di lantai marmer. Emir Yusuf berjalan di depannya, tegap, diam, dan penuh wibawa. "Mulai sekarang, kamu kerja di sini," katanya pelan dengan logat Inggris yang kaku. "Kamu hanya perlu menjaga rumah, masak, dan bersih-bersih. Tidak banyak orang di sini." Laila mengangguk sopan. "Baik, Tuan." Ia memperhatikan wajah pria itu sekilas. Berkulit gelap, mata tajam, dan bekas luka di pipi kiri. Ada sesuatu di balik ketenangan suaranya yang membuat bulu kuduk Laila meremang. Tapi ia tidak berani bertanya apapun. Hari-hari pertama berjalan normal, atau setidaknya tampak normal di permukaan. Laila bekerja seperti biasa, menyiapkan sarapan, menyapu, mencuci. Tapi ada hal yang berbeda dari rumah ini. Suasana sunyi yang menekan, seolah setiap tembok menyimpan rahasia. Kadang di malam hari, Laila mendengar langkah kaki di koridor, padahal rumah itu hanya ditinggali oleh dirinya dan Emir Yusuf. Kadang ia melihat bayangan di balik pintu, tapi ketika ia membuka, tak ada siapapun. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma lelah atau bayangan lampu. Namun setiap malam, rasa takut itu semakin nyata. Suatu malam, ketika Laila sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia mendengar suara berbisik dari arah gudang. Suara laki-laki, pelan tapi jelas. "Dia di sini sekarang." Laila menoleh cepat, tapi hanya menemukan pintu gudang yang setengah terbuka, berderit pelan tertiup angin. Darahnya berdesir. Ia mundur perlahan dan masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan tangan gemetar. Sejak malam itu, tidurnya tidak pernah nyenyak lagi. Beberapa hari kemudian, Emir Yusuf memanggilnya ke ruang tamu. Ia duduk di kursi besar, menatap Laila lama tanpa bicara. Di tangannya ada segelas teh, uapnya mengepul pelan di udara. "Kamu gadis yang baik," katanya akhirnya. "Kerjamu rapi. Aku menghargainya." Laila menunduk. "Terima kasih, Tuan. Aku dengar kamu berasal dari Indonesia." "Iya, Tuan. Dari Jawa Tengah." Emir Yusuf mengangguk pelan, lalu bertanya dengan nada yang aneh. "Dan kamu, pernah bekerja di rumah keluarga Hasan, bukan?" Jantung Laila langsung berhenti berdetak sesaat. Ia menatap pria itu, bibirnya kaku. Iya, Tuan." Emir Yusuf menatapnya tajam. "Aku mengenal keluarga itu. Mereka kehilangan seseorang beberapa minggu lalu." Laila menggigit bibir bawahnya. "Kehilangan siapa, Tuan?" "Seorang anak laki-laki mereka. Katanya dia hilang setelah pertengkaran besar dengan ibunya." Tatapan mata Emir Yusuf menajam. "Kau tahu sesuatu tentang itu?" Laila tertegun. Suaranya serak ketika menjawab. "Tidak, Tuan. Saya hanya pembantu di sana." Keheningan memenuhi ruangan. Emir Yusuf menatapnya lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. Lalu akhirnya hanya mengangguk kecil dan berkata, "Baik, pergilah. Lanjutkan pekerjaanmu." Laila menunduk dan segera keluar. Tapi di balik pintu, ia hampir tak bisa menahan tangis. Pertengkaran besar itu, tentu saja tentang dirinya. Tentang cinta yang tak seharusnya ada. Tentang keputusan yang membuat Ahmed menghilang dari rumah itu. Dan sekarang, apakah dia benar-benar hilang? Malam itu, Laila duduk di tepi ranjang, menatap kertas kecil bertuliskan pesan terakhir dari Ahmed. "Look at the stars. I'll be looking at them too." Ia memandang ke jendela, tapi langit di sana tertutup awan gelap. Tak ada bintang malam itu. Hanya sunyi yang menyesakkan dada. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk pelan. "Laila," suara berat itu memanggil. "Kamu belum tidur?" Itu suara Emir Yusuf. Laila cepat-cepat menyeka air matanya dan membuka pintu sedikit. "Belum, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" Emir Yusuf menatapnya lama. "Kamu kelihatan sedih. Aku tahu rasanya sendirian di negeri orang." Laila menunduk, berusaha sopan. "Saya baik-baik saja, Tuan.
Terima kasih. Tapi sebelum ia sempat menutup pintu, tangan Emir Yusuf menahan daun pintu itu. Tatapannya berubah. Bukan lagi lembut, tapi menekan, penuh maksud. Kalau kamu butuh teman bicara, katanya pelan, kamu tahu kemana harus datang. Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Laila dalam ketakutan yang sulit dijelaskan. Pintu kamarnya bergetar halus ketika ia menutupnya rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Hari berikutnya, Laila mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Kunci pintunya tidak pernah benar-benar menutup rapat. Ada bekas tapak kaki di depan kamarnya setiap pagi. Dan kadang, ketika ia sedang bekerja di dapur, ia merasa diawasi dari kejauhan. Ia mulai menyembunyikan barang-barang pentingnya, uang, surat, dan catatan kecil tentang Ahmed, di bawah kasur. Setiap malam, ia menulis satu kalimat di buku kecil itu, seperti catatan rahasia. Aku masih di sini. Aku masih hidup. Tapi aku takut. Waktu berjalan lambat, dan ketakutan itu tumbuh seperti racun. Laila mulai kehilangan selera makan. Tubuhnya makin kurus. Setiap kali ia melihat Emir Yusuf lewat di lorong, ia merasakan sesuatu di perutnya menegang, seperti tubuhnya sendiri memperingatkan bahaya. Suatu sore, ketika Laila sedang mencuci di halaman belakang, ia mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ia menoleh, dan hatinya hampir berhenti berdetak. Seorang laki-laki keluar dari mobil itu, tinggi, berkulit sawo matang, dan begitu familiar. Ahmed. Laila menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Ahmed berjalan cepat ke arah pintu utama, tapi dua penjaga langsung menghadangnya. Suara teriakan terdengar samar. Ahmed memaksa masuk, sementara Emir Yusuf muncul dari dalam rumah, wajahnya dingin seperti batu. Pergi dari sini, bentaknya. Aku mau bicara dengan Laila, teriak Ahmed dari luar pagar. Laila hampir berlari keluar, tapi lututnya lemas. Ia berdiri di balik jendela, air matanya tumpah tanpa henti. Ia melihat Ahmed mencoba menerobos, tapi para penjaga menahannya, menyeretnya pergi. Suaranya memudar di kejauhan, berganti dengan bunyi pintu besi yang ditutup keras. Laila jatuh berlutut, menggenggam dadanya. Cinta yang selama ini hanya ia simpan dalam diam kini terasa nyata dan menyakitkan. Ahmed datang mencarinya, tapi dunia ini terlalu kejam untuk membiarkan mereka bertemu. Dan di balik dinding rumah itu, Laila tahu satu hal pasti. Emir Yusuf tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Rencana di tengah ketakutan. Malam turun dengan cepat di tanah asing itu. Langit yang biasanya berhiaskan bintang kini gelap gulita. Seolah alam pun ikut bersekongkol menutup semua jalan bagi Laila untuk melarikan diri. Ia duduk di lantai kamarnya yang dingin, tubuhnya gemetar bukan karena udara, tapi karena rasa takut yang menekan dari segala arah. Setelah kejadian sore itu, saat Ahmed datang dan diseret pergi, suasana rumah berubah drastis. Emir Yusuf menjadi lebih pendiam, tapi tatapan matanya tajam setiap kali bertemu Laila, seperti seseorang yang tahu bahwa rahasianya hampir terbongkar. Ia mulai sering pulang larut malam, dan kadang terdengar berbicara lewat telepon dengan nada keras dalam bahasa Arab yang Laila tak pahami. Namun dari nada suaranya, Laila tahu, dia sedang menyembunyikan sesuatu. Di dalam kamar, Laila memandangi catatan kecil yang kini sudah lusuh. Setiap malam ia menulis satu kalimat, dan malam ini ia menulis lagi. Aku tidak tahu kapan, tapi aku harus pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Tangannya bergetar. Ia tahu rencana melarikan diri dari rumah di negeri asing bukan hal mudah. Tapi setelah melihat Ahmed di depan pagar, setelah mendengar namanya dipanggil dengan suara yang penuh putus asa, Laila tahu ia tidak bisa hanya diam. Ia masih hidup, dan ia masih mencintainya. Keesokan harinya, Laila bekerja seperti biasa. Namun kali ini ia lebih waspada, memperhatikan setiap sudut rumah, setiap jalan keluar, dan kebiasaan orang-orang di sana. Rumah itu dijaga oleh dua pria lokal yang tinggal di bangunan kecil dekat gerbang depan.
Pintu belakang menuju dapur sering terbuka saat sore untuk membuang sampah. Disitulah satu-satunya celah yang bisa ia gunakan. Sore itu, ketika ia sedang menyapu halaman, seorang perempuan tua lewat membawa sayuran dari pasar. Namanya Salma, tetangga yang kadang membantu di dapur. Wajahnya ramah, matanya lembut. Laila nekat memanggilnya. "Salma, boleh aku tanya sesuatu?" Perempuan itu berhenti dan tersenyum. "Tentu, anakku." Laila menelan ludah. "Kalau seseorang ingin kirim surat ke kota, bagaimana caranya?" "Maksudku, tanpa harus lewat majikan." Salma memandangnya lama, seolah membaca sesuatu dari wajahnya. "Apakah kau ingin kirim surat untuk seseorang?" tanyanya lembut. Laila menunduk. "Aku hanya ingin bilang aku masih hidup." Salma diam sesaat, lalu berkata pelan, "Aku bisa bantu. Tapi kau harus hati-hati. Di rumah ini, tidak semua orang yang tersenyum padamu berarti baik." Mata Laila mulai berkaca-kaca. "Terima kasih, Salma. Aku akan hati-hati." Sebelum pergi, Salma berbisik, "Kalau kau ingin bebas, jangan menunggu seseorang datang menolongmu. Kadang, satu-satunya jalan keluar adalah lewat keberanianmu sendiri." Kata-kata itu menancap di dada Laila. Malam itu, Laila menulis surat pendek di selembar kertas kecil yang ia temukan di dapur. Tulisan tangannya gemetar. "Ahmed, aku masih hidup. Aku di rumah pria bernama Yusuf, jauh di utara Khartoum. Aku takut, tapi aku tidak menyerah. Kalau kamu bisa membaca ini, tolong jangan datang. Aku hanya ingin kamu tahu aku tidak melupakanmu." Ia melipat kertas itu kecil-kecil, memasukkannya ke dalam plastik, lalu menyerahkannya ke Salma esok pagi. Salma hanya mengangguk, tanpa banyak bicara. Tapi tatapan matanya mengatakan lebih dari cukup. Hari demi hari berjalan lambat, tapi di dalam hati Laila, api kecil mulai tumbuh. Bukan lagi api cinta, tapi keberanian. Ia mulai menyimpan makanan kering di bawah kasur, menyiapkan sebotol air, dan menggambar peta kasar rumah itu di potongan kain. Rencananya sederhana, kabur lewat pintu belakang ketika para penjaga tertidur, lalu berjalan menuju jalan raya utama. Dari sana, ia akan mencoba mencari bantuan atau naik truk menuju kota. Namun rencana sekecil itu pun bisa berujung maut kalau salah langkah. Dan ketakutan terbesarnya bukan hanya tertangkap, tapi Emer Yusuf sendiri. Suatu malam, ketika semuanya hening, Laila terbangun karena suara berisik di luar kamarnya. Ia menahan napas. Langkah kaki berat mendekat, berhenti tepat di depan pintu. Pegangan pintu berputar pelan. Laila cepat-cepat mematikan lampu dan pura-pura tidur. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk membuat cahaya dari lorong menerobos masuk, menyorot wajahnya yang berpura-pura lelap. Ia mendengar suara napas berat di ambang pintu. Lama sekali. Lalu, pintu menutup kembali. Begitu langkah kaki menjauh, air mata Laila mengalir tanpa bisa ditahan. Rasa takut itu nyata. Emer Yusuf bukan hanya majikan biasa, ia seseorang yang memiliki kekuasaan, dan mungkin juga niat yang gelap. Malam itu, ia bersumpah dalam hati, "Aku akan pergi. Apapun risikonya." 3 hari kemudian, kesempatan itu datang. Para penjaga sedang sibuk menurunkan barang di depan rumah, dan Emer Yusuf pergi ke kota untuk urusan bisnis. Laila tahu, inilah satu-satunya waktu. Ia menunggu sampai senja, lalu mengambil tas kecil berisi pakaian, makanan, air, dan selembar uang yang berhasil ia simpan diam-diam dari dapur. Langkahnya pelan tapi pasti menuju pintu belakang. Angin sore membawa debu yang berputar di sekitar halaman. Jantungnya berdetak secepat guntur. Begitu pintu terbuka, suara engselnya berderit pelan, cukup membuat Laila menahan napas. Ia menoleh ke sekeliling. Sepi. Hanya suara burung di kejauhan. Ia melangkah keluar, menunduk, lalu mulai berlari kecil melewati pagar kebun belakang menuju jalan tanah yang mengarah ke jalan raya. Langit mulai gelap. Jarak ke kota masih jauh. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama,
Laila merasa bebas, meski hanya beberapa langkah. Namun kebebasan itu tidak berlangsung lama. Suara mesin mobil terdengar dari arah belakang. Cahaya lampu menyorot tubuhnya. Seseorang berteriak dalam bahasa Arab, dan suara langkah kaki berat mengejar. Laila menoleh, dua penjaga berlari ke arahnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari sekencang-kencangnya. Nafasnya tersengal, kaki terasa terbakar oleh pasir panas. Ia terjatuh beberapa kali, tapi terus bangkit, terus berlari. Tangannya bergetar, lututnya luka, tapi ia tak berhenti. "Ya Tuhan, tolong aku," bisiknya lirih di antara napas terengah. Sampai akhirnya, dari kejauhan, ia melihat truk tua melintas di jalan. Ia melambaikan tangan, berteriak minta tolong. Sopir truk itu memperlambat laju kendaraan, lalu berhenti. Tanpa ragu, Laila berlari dan naik ke belakang truk, bersembunyi di antara tumpukan karung. Beberapa detik kemudian, truk itu kembali melaju. Laila memejamkan mata, menahan tangis yang pecah di dadanya. Ia tidak tahu kemana truk itu akan membawanya. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan kembali. Sementara itu, di rumah besar yang kini kosong dari tawa dan doa, Mr. Yusuf berdiri di depan jendela, menatap gurun yang gelap. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Dia pikir bisa kabur begitu saja, gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel, menekan nomor tertentu, dan berkata singkat dalam bahasa Arab. "Cari dia. Hidup atau mati, aku harus tahu di mana dia." Dan di gurun yang luas itu, truk tua yang membawa Laila terus melaju menuju kota, di bawah langit tanpa bintang. Angin membawa debu dan doa yang tak bersuara. Doa dari seorang perempuan yang hanya ingin selamat, dan mungkin, bertemu cinta sejatinya sekali lagi. Di antara luka dan harapan, suara klakson dan debu jalanan menyambut pagi di kota tua itu. Ketika truk berhenti di pinggir jalan yang ramai, Laila tersadar dari tidurnya yang singkat dan gelisah. Ia menyingkap terpal, menatap dunia baru yang asing, jalanan penuh orang, pasar yang riuh, aroma makanan bercampur bau solar, dan udara yang panas menyengat. Ia berhasil. Setidaknya, untuk saat ini, ia bebas. Dengan langkah lemah, Laila turun dari truk. Kakinya masih sakit, lututnya luka, dan bajunya kotor oleh debu gurun. Sopir truk, lelaki tua berwajah baik, menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Kau dari mana, gadis?" tanyanya dengan bahasa Inggris patah-patah. Laila menunduk. "Dari selatan, aku bekerja, tapi aku harus pergi." Lelaki itu mengangguk pelan, seolah mengerti tanpa butuh penjelasan lebih. Ia merogoh kantongnya dan memberikan sepotong roti. "Makanlah, kau terlihat sangat lapar." Laila menerima dengan kedua tangan, air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Terima kasih, Tuhan memberkati Tuan." Ia duduk di tepi jalan, memakan roti itu perlahan sambil menatap lalu lintas yang padat. Tak ada arah, tak ada tujuan. Tapi ada satu hal yang masih hidup di dadanya, keinginan untuk bertahan. Hari-hari berikutnya, Laila hidup di jalanan kota Khartoum Utara, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia tidur di belakang kios pasar, mencuci piring di warung kecil, atau kadang membantu pedagang sayur hanya untuk mendapatkan sedikit makanan. Setiap malam ia menatap langit, berharap melihat bintang, tanda kecil dari Ahmed, entah dimanapun dia berada. Namun hidup di jalanan bukan kebebasan, melainkan ujian baru. Tatapan curiga orang-orang, godaan pria mabuk, dan rasa lapar yang terus datang membuat tubuhnya makin lemah. Kadang ia berpikir, mungkin melarikan diri bukan keputusan terbaik. Tapi ketika teringat tatapan Mr. Yusuf yang penuh ancaman, ia tahu, lebih baik mati di jalanan daripada kembali ke sana. Suatu sore, ketika Laila sedang mencuci piring di belakang kedai teh, seorang perempuan menghampirinya. Berpakaian rapi, berbicara dengan bahasa Arab lembut. Ia memperkenalkan diri sebagai Noura, seorang relawan di Pusat Perlindungan Pekerja Migran. "Kau dari Indonesia, ya?" tanya Noura dengan senyum lembut. "Aku sering bantu TKW yang lari dari majikan. Kau aman di sini?"
Laila ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Saya tidak punya tempat tinggal, Bu. Saya cuma ingin hidup tenang. Noura menatapnya iba. Ikut aku, Laila. Di tempatku ada banyak gadis sepertimu. Kita bisa bantu urus dokumen dan kirim kabar ke keluargamu. Mata Laila langsung memanas. Kirim kabar ke keluarga saya. Sudah berbulan-bulan ibunya di Indonesia tak mendengar berita darinya. Mungkin ibunya mengira ia sudah mati. Noura mengangguk. Ya, tentu. Tapi sebelum itu, kau harus istirahat dulu. Kau kelihatan sangat lelah. Laila hampir tak percaya. Setelah sekian lama hidup dalam ketakutan, akhirnya ada tangan yang mau menolongnya. Ia mengikut Noura menuju bangunan sederhana di pinggiran kota, yang dipenuhi para perempuan dengan wajah lelah tapi penuh harapan. Ada yang dari Filipina, ada dari Ethiopia, dan beberapa dari Indonesia seperti dirinya. Di tempat itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Laila bisa tidur di atas kasur, memakan makanan hangat, dan merasa aman. Beberapa hari kemudian, Laila duduk di ruang administrasi, menulis surat pendek dengan tinta yang hampir habis. Ibu, Laila masih hidup. Maaf sudah lama tidak memberi kabar. Laila rindu rumah. Doakan Laila bisa pulang. Air matanya menetes di atas kertas. Ia tahu, ibunya mungkin sudah menangis setiap malam menunggu kabar. Namun sebelum ia bisa menyerahkan surat itu kepada Noura, seorang staf datang membawa kabar yang membuat dunia Laila berhenti berputar. Laila, katanya dengan nada ragu, ada seseorang yang mencarimu di depan. Katanya, namanya Ahmed Hassan. Laila membeku. Jantungnya berdetak begitu keras hingga rasanya akan pecah. Ia berdiri dengan kaki gemetar. Ahmed. Staf itu mengangguk. Iya. Dia menunggu di luar pagar. Tanpa pikir panjang, Laila berlari keluar. Dan di sana, di balik pagar besi yang berkarat, berdiri sosok yang selama ini hanya ada di mimpinya. Ahmed, wajahnya lelah, matanya sayu, tapi masih dengan senyum lembut yang dulu membuat Laila jatuh cinta. Begitu mata mereka bertemu, dunia seolah berhenti. Udara menjadi berat, tapi juga hangat. Laila menutup mulutnya. Air matanya pecah tanpa bisa ditahan. Ahmed. Suaranya nyaris tak terdengar. Ahmed melangkah mendekat, tapi petugas keamanan menahannya. Aku hanya ingin bicara, katanya pelan, menatap Laila. Aku mencarimu kemana-mana, Laila. Aku pikir aku sudah kehilanganmu. Laila menatapnya sambil menangis. Kenapa kamu datang? Itu berbahaya, Ahmed. Keluargamu, mereka akan marah lagi. Aku tak peduli, jawab Ahmed cepat. Aku hanya ingin tahu kau selamat. Mereka saling menatap lama, dua jiwa yang sama-sama terluka, tapi masih terikat oleh sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dari ujung jalan, sebuah mobil hitam melintas perlahan. Mobil yang Laila kenal betul. Mr. Yusuf. Wajahnya terlihat dari jendela, menatap lurus ke arah mereka. Waktu seolah berhenti. Laila mundur 2 langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Ahmed melihat ke arah mobil itu, lalu ke Laila. Siapa dia? Laila menelan ludah. Suaranya nyaris tak keluar. Dia, majikanku dulu. Mobil itu berhenti, dan 2 pria turun dengan langkah cepat. Petugas keamanan di depan pusat perlindungan langsung sigap. Tapi suasana sudah kacau. Laila menatap Ahmed dengan ketakutan. Kau harus pergi, sekarang. Aku tidak akan tinggalkanmu lagi, kata Ahmed keras. Laila memegang tangannya, air matanya deras. Kalau kamu tetap di sini, mereka akan tangkap kamu juga. Tolong, dengar aku. Sebelum Ahmed sempat menjawab, Noura datang dan menarik Laila masuk ke dalam gedung. Cepat, jangan di luar, teriaknya. Mr. Yusuf turun dari mobil, wajahnya merah padam. Kembalikan perempuan itu, bentaknya dengan suara menggelegar.
Tapi Nora berdiri di depan gerbang dengan berani. Dia di bawah perlindungan kami. Kalau kau berani ambil paksa, kami akan panggil polisi. Suasana menegang. Orang-orang mulai berkumpul. Polisi lokal yang sedang berpatroli mendekat, membuat Emir Yusuf akhirnya mundur perlahan dengan wajah geram. Namun sebelum masuk ke mobil, ia menatap Laila dari jauh dan berkata pelan, cukup keras untuk membuat bulu kuduk berdiri. Kau pikir bisa sembunyi dariku selamanya? Mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu dan ketakutan yang tak kunjung hilang. Laila jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Nora memeluknya erat. Sementara itu, Ahmed berdiri tak jauh, menatap dengan mata basah. Ia ingin menenangkannya, tapi ia tahu, setiap langkah yang mereka ambil kini berada di bawah bayang-bayang ancaman. Malamnya, Laila tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang kecil, menatap bulan yang menggantung redup di langit kota. Ia tahu, selama Emir Yusuf masih mencarinya, ia tidak benar-benar bebas. Namun di sisi lain, Ahmed sudah menemukannya kembali. Hatinya campur aduk antara takut dan bahagia. Di luar sana, dunia mungkin masih berbahaya. Tapi di dalam dirinya, ada secercah cahaya kecil, harapan yang mulai tumbuh kembali. Ia memegang surat untuk ibunya, lalu berbisik lirih. Bu, mungkin aku belum bisa pulang sekarang, tapi aku akan berjuang. Aku akan hidup, apapun yang terjadi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Laila menutup mata dengan senyum kecil. Karena meski dunia di sekelilingnya masih gelap, hatinya tahu, selama ada harapan, tak ada rantai yang bisa menahan jiwa yang ingin bebas. Rencana terakhir. Suara jangkrik di malam Khartoum terdengar nyaring, menusuk kesunyian di pusat perlindungan migran itu. Laila duduk di jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang yang nyaris padam. Angin malam berembus lembut, membawa aroma pasir dan debu. Sudah 2 minggu sejak kejadian di gerbang itu, sejak Emir Yusuf datang mencari dan hampir menyeretnya kembali. Sejak malam itu, Laila tak pernah lagi merasa benar-benar aman. Tiap kali terdengar mobil berhenti di depan gedung, jantungnya berdetak lebih cepat. Tiap suara pintu diketuk membuatnya tersentak. Tapi ada satu hal yang menenangkan hatinya. Ahmed masih di sini. Ia tidak pergi. Setiap malam, lelaki itu datang diam-diam ke pagar belakang pusat perlindungan, hanya untuk melihatnya beberapa menit. Kadang mereka hanya saling menatap tanpa kata. Kadang berbicara pelan melalui celah pagar besi. Malam ini pun begitu. Laila, suara itu terdengar dari balik bayangan. Lembut, tapi penuh kegelisahan. Ia menoleh, dan di sana Ahmed berdiri, mengenakan jaket lusuh. Wajahnya tampak lelah namun matanya tetap hangat. Kau datang lagi, bisik Laila, setengah takut, setengah lega. Aku tak bisa tenang sebelum tahu kau baik-baik saja, jawab Ahmed. Lalu, dengan nada pelan, ia menambahkan, aku sudah menemukan cara agar kita bisa pergi. Laila menatapnya terkejut. Pergi? Kemana? Ahmed menatap sekeliling memastikan tak ada yang mendengar, lalu berbisik, ke Mesir. Lewat jalur utara. Aku punya teman sopir truk yang bisa bantu kita menyeberang perbatasan. Laila membeku. Kata, perbatasan, membuatnya sadar betapa berbahayanya ide itu. Ahmed, itu gila. Kita bisa ditangkap. Aku tak punya dokumen. Aku tahu, potong Ahmed cepat. Tapi tinggal di sini juga berbahaya. Emir Yusuf tidak akan berhenti mencarimu. Polisi bisa dibayar. Satu-satunya cara kita aman adalah pergi sejauh mungkin. Laila menunduk. Matanya berkaca-kaca. Pergi jauh. Meninggalkan semuanya. Ahmed mengangguk. Ya. Kita mulai dari awal. Aku tidak peduli kalau aku harus tinggalkan keluargaku, atau harta, atau nama. Aku hanya ingin hidup bersamamu tanpa ketakutan. Suara itu membuat dada Laila terasa sesak. Ia tahu cinta Ahmed tulus. Tapi di balik ketulusan itu ada bahaya besar. Mereka bukan hanya melawan orang, tapi sistem, kekuasaan,
dan kebiasaan yang menolak cinta seperti mereka. Ia menggenggam pagar erat-erat, menahan air mata. Berapa lama lagi kita bisa lari, Ahmed? Dunia ini terlalu besar untuk kita bersembunyi. Ahmed mendekat, menatapnya tajam. Selama kita bersama, aku tidak takut. Hening sejenak. Lalu, tanpa ragu, Laila mengangguk pelan. Baiklah, kita pergi. 2 malam berikutnya, semuanya disiapkan diam-diam. Noura tak diberitahu, bukan karena Laila tak percaya, tapi karena ia takut melibatkan siapapun dalam bahaya. Ia hanya meninggalkan surat pendek di bawah bantal. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku harus pergi. Jangan khawatir, aku akan berjuang untuk hidup yang lebih baik. Saat fajar menjelang, Ahmed menunggu di gang kecil di belakang pusat perlindungan, bersama truk tua berwarna hijau zaitun. Laila datang dengan langkah tergesa, hanya membawa 1 tas lusuh berisi pakaian dan foto ibunya. Mereka saling bertatapan, tanpa kata, tanpa waktu untuk ragu. Cepat naik, ujar Ahmed. Truk itu mulai melaju pelan, meninggalkan kota yang selama ini menjadi penjara bagi keduanya. Laila menatap ke belakang, melihat atap pusat perlindungan mengecil di kejauhan. Air matanya jatuh tanpa suara. Mungkin di sana, ada perempuan-perempuan lain yang bernasib sama, menunggu giliran untuk bebas. Perjalanan panjang itu melelahkan. Udara semakin panas, gurun semakin kering. Pasir beterbangan menampar wajah, dan suara mesin tua meraung tanpa henti. Mereka hanya berhenti sesekali untuk minum air dari botol bekas dan bersembunyi dari patroli perbatasan. Namun di antara kerasnya perjalanan, ada momen kecil yang membuat segalanya terasa hangat. Ketika Ahmed menggenggam tangan Laila di bawah sinar matahari. Ketika mereka tertawa kecil di tengah gurun karena truk mogok. Dan Ahmed tak bisa memperbaikinya sampai matahari terbenam. Atau ketika mereka duduk berdampingan di atas pasir, menatap langit malam yang penuh bintang. Lihat, kata Ahmed, menunjuk bintang paling terang. Kata ibuku, itu bintang utara. Ia selalu menunjukkan arah pulang. Laila tersenyum kecil. Tapi kita tak punya rumah. Ahmed menatapnya lembut. Kita akan membangun satu. Kata-kata itu membuat dada Laila bergetar. Ia menatap wajah Ahmed. Kulitnya gelap, matanya lembut, senyumnya tulus. Mungkin, pikir Laila, rumah tidak harus berupa tempat. Mungkin rumah adalah seseorang yang membuatmu berhenti merasa hilang. Namun malam ketiga, sesuatu terjadi. Ketika truk berhenti di pos pemeriksaan kecil di perbatasan, 2 tentara mendekat. Ahmed turun dengan tenang, mencoba berbicara dalam bahasa lokal. Tapi salah satu tentara menunjuk ke arah bak truk, menyuruh mereka membuka terpal. Laila gemetar. Ia berusaha bersembunyi di antara karung barang, tapi suara langkah tentara mendekat. Dalam sekejap, tangan kasar menarik terpal, dan tatapan mereka bertemu. Siapa ini? Tanya tentara dengan nada curiga. Ahmed mencoba menenangkan, dia adikku, dia hanya ikut menyeberang. Namun tentara itu menyipitkan mata. Kau berbohong. Aku lihat wajahnya, dia bukan dari sini. Situasi makin tegang. Ahmed berdiri di antara mereka, berusaha menahan. Jangan sentuh dia. Salah satu tentara mendorongnya keras. Laila berteriak, jangan, tolong jangan sakiti dia. Ketegangan pecah, suara bentakan, tubuh saling dorong, dan dalam kekacauan itu, Ahmed memukul salah satu tentara untuk melindungi Laila. Lalu terdengar tembakan. Sekali, waktu seolah berhenti. Ahmed terhuyung, darah menetes dari bahunya. Ahmed, jerit Laila, berlari mendekat. Tentara itu panik, sementara sopir truk menyalakan mesin dan berteriak, cepat naik, pergi. Laila membantu Ahmed naik ke truk, dan mereka melaju kencang di bawah suara peluru yang menggema di udara. Beberapa jam kemudian, truk berhenti di padang pasir. Langit berubah oranye, dan darah Ahmed membasahi bajunya. Laila menekan lukanya dengan kain seadanya. Air matanya tak berhenti jatuh.
Bertahanlah, Ahmed, tolong, jangan tinggalkan aku. Ahmed tersenyum lemah. Aku tidak akan pergi. Aku janji. Laila menggenggam tangannya erat. Kita hampir sampai ke perbatasan. Kau akan selamat. Ahmed menatapnya lama, lalu berbisik, kalau sesuatu terjadi padaku, jangan kembali ke belakang. Teruslah hidup. Laila menggeleng keras. Jangan bicara begitu. Namun Ahmed hanya menatap langit. Aku ingin melihat bintang itu sekali lagi. Suara mesin truk meraung, membawa mereka kembali ke arah utara, menuju perbatasan Mesir yang tinggal beberapa kilometer lagi. Laila menatap wajah Ahmed yang mulai pucat, lalu ke langit yang mulai gelap. Dalam dadanya, doa tak berhenti terucap. Doa agar cinta mereka tidak berakhir di tengah pasir ini. Di kejauhan, lampu-lampu perbatasan mulai terlihat. Tapi di belakang mereka, debu tebal kembali mengepul. Suara mobil patroli mendekat cepat. Perjalanan belum selesai. Dan bagi Laila, malam itu hanyalah awal dari perjuangan terakhirnya untuk kebebasan. Kebebasan yang telah ia bayar dengan air mata, luka, dan cinta yang nyaris hancur. Langit yang menangis untuk kita. Langit dini hari di padang pasir itu berwarna kelabu, seolah ikut berduka. Truk tua yang mereka tumpangi akhirnya berhenti di sebuah jalan tanah yang sunyi. Di kejauhan, garis samar perbatasan Mesir terlihat seperti janji kebebasan yang tak pasti. Laila menatap wajah Ahmed yang pucat, darah di bahunya sudah mengering, tapi napasnya kian lemah. Sedikit lagi, Ahmed, bisiknya dengan suara serak. Sedikit lagi dan kita akan selamat. Ahmed menatapnya dengan mata sayu. Namun senyum kecil masih tersungging di bibirnya. Laila, bahkan kalau aku tak sampai, kau tetap harus pergi. Janji padaku. Laila menggenggam tangannya erat. Jangan bicara begitu. Tolong. Kita sudah sejauh ini. Aku tidak akan tinggalkan kamu. Angin gurun berembus kencang, membawa butiran pasir yang menusuk kulit. Di kejauhan, suara sirene samar terdengar. Patroli sedang mencari mereka. Sopir truk panik, memutar arah. Namun Laila berteriak, "Tidak, terus ke utara. Aku tidak akan kembali." Lelaki tua itu menatap mereka, lalu mengangguk pasrah. Ia tahu, ini bukan lagi soal uang, tapi soal hidup dan mati. Beberapa jam kemudian, truk akhirnya berhenti di dekat sebuah pos perbatasan kecil. Di sana, hanya ada pagar kawat berduri dan papan kayu usang bertuliskan huruf Arab. Namun bagi Laila, pagar itu adalah batas antara penjara dan kebebasan. "Ahmed, kita sudah sampai," katanya sambil mengguncang bahu kekasihnya. Ahmed berusaha bangun, tapi tubuhnya tak lagi kuat. Laila turun lebih dulu, lalu memapahnya pelan, setengah menyeret tubuh besar itu di atas pasir. Setiap langkah seperti menantang maut. Nafas Ahmed tersengal, tubuhnya gemetar. Sedikit lagi, ulang Laila berkali-kali, seperti mantra yang menahan air matanya agar tak jatuh. Sedikit lagi, Ahmed. Mereka akhirnya sampai di tepi pagar. Di seberang sana, tampak truk-truk Mesir lewat, dan beberapa orang menatap penasaran dari jauh. Laila mencari celah di antara kawat. Tapi kawat itu tinggi, berduri tajam, dan tidak ada jalan mudah. "Dengar aku," kata Ahmed dengan suara hampir tak terdengar. "Kau panjat pagar ini. Kau jalan lurus ke utara sampai menemukan pos polisi. Katakan kau korban perdagangan. Mereka akan menolongmu." Laila menatapnya dengan mata merah. "Tidak. Aku tidak akan pergi tanpamu." "Laila," suara Ahmed lirih, lemah tapi tegas. "Cinta bukan tentang bersama selamanya. Kadang, cinta adalah melepaskan seseorang agar dia bisa hidup." Air mata Laila pecah seketika. Ia menggeleng, berulang kali. "Tidak, jangan katakan itu. Kau janji akan bangun rumah bersamaku. Kau janji kita akan hidup bebas." Ahmed tersenyum. Senyum yang sama seperti pertama kali membuat Laila jatuh cinta. "Tapi lihatlah, kau sudah bebas. Aku sudah menepati janjiku."
Tubuh Laila bergetar hebat. Ia memeluk Ahmed erat, menempelkan wajahnya ke dada lelaki itu, mendengar detak jantung yang kian melemah. Tidak, aku tidak mau kebebasan tanpa kamu. Dari kejauhan, suara sirene makin dekat. Sopir truk berteriak dari kejauhan, "Cepat, mereka datang!" Laila menoleh ke arah suara itu, lalu ke wajah Ahmed. Dalam detik itu, ia tahu, jika ia tetap di sini, mereka berdua akan ditangkap. Tapi jika ia pergi, mungkin Ahmed bisa menyelamatkannya, dengan pengorbanannya sendiri. Dengan air mata bercucuran, Laila memanjat pagar kawat itu. Tangannya terluka, darah menetes dari telapak, namun ia tak berhenti. Ahmed berusaha menatapnya, meski pandangannya mulai kabur. "Laila," serunya pelan, "kau harus hidup. Untuk kita." Laila berhenti di puncak pagar, menatapnya terakhir kali. "Ahmed, aku akan menunggumu di sisi lain. Aku janji." Ahmed tersenyum lemah. "Aku percaya padamu." Tepat saat Laila melompat ke sisi lain pagar, suara tembakan terdengar. Tubuh Ahmed terhuyung, jatuh perlahan ke pasir. Darah mengalir membentuk garis merah yang panjang di bawah langit fajar yang mulai memutih. Laila berlari ke arah pagar, menjerit sekuat tenaga. "Ahmed!" Tidak. Tangannya berusaha meraih, tapi pagar berduri itu memisahkan mereka. Di sisi lain, Ahmed berbaring dengan mata terbuka menatap langit. Senyum kecil masih ada di wajahnya, senyum yang tenang, seperti seseorang yang akhirnya pulang. Sirene semakin keras. Pasukan patroli tiba dan menghalangi Laila yang mencoba kembali. Mereka menahannya, berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Laila meronta, menangis, memanggil nama Ahmed berkali-kali. Tapi suaranya kalah oleh raungan kendaraan dan tiupan angin gurun. Hari berganti minggu. Laila kini berada di sebuah pusat perlindungan di Mesir. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi matanya tak lagi kosong. Ia sering duduk di tepi jendela, menatap langit malam. Setiap kali melihat bintang paling terang, hatinya bergetar. Di tangannya, ia menggenggam benda kecil, liontin emas yang dulu diberikan Ahmed. Di dalamnya, ada foto kecil mereka berdua yang sudah pudar oleh waktu dan debu. Noura akhirnya menemukan kabarnya lewat jaringan relawan internasional. Surat dari Indonesia juga datang. Tulisan tangan ibunya yang bergetar, tapi penuh harapan. "Nak, ibu tidak tahu apa yang sudah kau alami. Tapi kalau kau masih hidup, itu sudah cukup. Pulanglah. Ibu menunggumu." Air mata Laila jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena syukur, bahwa meski dunia telah menghancurkannya berkali-kali, hatinya masih bisa mencintai. Beberapa bulan kemudian, Laila benar-benar pulang ke Indonesia. Tubuhnya lemah, tapi langkahnya mantap. Di bandara, ibunya menunggu dengan mata penuh air mata. Begitu melihat Laila, perempuan tua itu langsung memeluknya erat, seolah takut anaknya akan hilang lagi. "Ibu," suara Laila pecah. "Maafkan Laila. SSTT, yang penting kau pulang, nak," bisik ibunya. "Yang lain biarlah jadi masa lalu." Di malam pertama di rumah, Laila duduk di teras, menatap langit Nusantara yang cerah. Di sana, bintang utara tampak samar, tapi cukup terang untuk dikenali. Laila tersenyum sambil berbisik pelan, "Ahmed, aku sudah di rumah. Dan kau benar, rumah bukan tempat, tapi seseorang yang membuatmu berhenti merasa hilang. Jika kau mendengar ini dari langit yang jauh, ketahuilah, aku masih mencintaimu." Angin malam berembus lembut, menyentuh wajahnya seperti belayan yang familiar. Seolah alam pun tahu, cinta mereka tidak berakhir di batas negeri. Ia hidup di antara langit, pasir, dan kenangan yang tak akan pernah mati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Laila tersenyum dalam damai. Bukan karena ia lupa, tapi karena ia akhirnya mengerti. Cinta sejati tidak selalu dimiliki, tapi selalu dikenang. Dan kadang,
Kehilangan adalah bentuk paling tulus dari keabadian. Kilauan tamat.